Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Apa sih yang kalian ketahui tentang grafik fungsi? Oke. Grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Jadi persamaan itu bisa kita tulis dalam bentuk y ataupun bentuk fx atau fungsi x. Dalam grafik fungsi kita harus memahami terlebih dahulu macam-macam fungsi. Banyak sekali macam-macam fungsi yang harus kita pahami. Macam-macam fungsi yang pertama yaitu fungsi konstanta. Fungsi konstanta ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi y sama dengan K atau garis horizontal, yang apabila kita gambar grafik fungsinya seperti ini merupakan koordinat kartesius, lalu letaknya membentuk garis horizontal pada koordinat kartesius. Yang kedua yaitu X sama dengan L, merupakan garis vertikal. Garis vertikal ini merupakan apabila kita gambar pada koordinat kartesius seperti ini. Setelah fungsi konstanta ada juga fungsi identitas. Fungsi identitas merupakan yaitu y sama dengan x, yang apabila kita gambar pada koordinat kartesius seperti ini. Kebalikan dari y sama dengan x yaitu terdapat y sama dengan min x, dan kebalikannya juga dari gambar y sama dengan x seperti ini. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi linier. Fungsi linier ini sama halnya dengan fungsi identitas apabila tidak diketahui koefisien dan variabelnya. Nah, ini fungsinya y sama dengan ax plus b, dan apabila kita gambar tadi, apabila kita belum ketahui koefisien, variabel, dan konstantanya, kita gambarnya sama saja dengan fungsi identitas. Yang kedua yaitu fungsi y sama dengan min ax plus b, sama halnya juga gambarnya seperti ini. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat merupakan fungsi dengan polinom tertinggi yaitu pangkat 2. Ya, apabila kita tulis dalam bentuk persamaannya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk fungsi kuadrat di sana ada koefisien A. Koefisien A ini terdiri dari koefisien A-nya bernilai positif maupun negatif. Untuk koefisien A bernilai positif terdapat 3 macam bentuk grafik fungsinya dengan diskriminan yang berbeda. Yang pertama, dia memiliki 2 titik potong apabila diskriminannya lebih dari 0. Dan dia memiliki 1 titik potong apabila diskriminannya kurang sama dengan 0. Dan tidak memiliki titik potong atau melayang grafiknya apabila diskriminannya kurang dari 0. Dan untuk kita pahami, apabila nilai A-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Berbeda dengan A-nya yang bernilai negatif. Maka grafik fungsinya juga ada 3, tetapi dia akan terbuka ke bawah. Dan diskriminan lebih dari 0, maka dia titik potongnya untuk sumbu X ada 2, dan diskriminannya lebih dari 0. Kalau dianya titik potongnya 1, maka diskriminannya sama dengan 0. Dan apabila dia tidak memiliki titik potong sumbu X, maka diskriminannya kurang dari 0. Nah, untuk memahaminya, jadi untuk nilai A-nya positif dia terbuka ke atas, dan nilai A-nya negatif dia terbuka ke bawah. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu fungsi kubik. Fungsi kubik ini yaitu y sama dengan x pangkat 3, ya karena kubik, jadi polinomnya berpangkat 3. Kalau kita gambarkan pada grafik seperti ini. Kebalikan dari y sama dengan x pangkat 3 yaitu y sama dengan min x pangkat 3. Apabila kita gambarkan grafik, fungsinya seperti ini. Selanjutnya, selain fungsi kubik ada juga fungsi polinomial. Fungsi polinomial yaitu banyak polinomialnya, berarti banyak pangkatnya. Jadi ini fungsi ini y sama dengan ax pangkat n ditambah bx pangkat n-1 ditambah cx pangkat n-2 dan seterusnya. Nah, untuk menggambar fungsi ini tergantung dari pangkat dan koefisien dari suatu variabel tersebut. Jadi, untuk fungsi polinomial itu tergantung dari bentuk soalnya.
Tinggal kalian substitusikan saja, lalu kalian gambarkan. Lanjutnya ada juga fungsi trigonometri. Banyak fungsi trigonometri ini, tapi yang paling utama yaitu fungsi Y sama dengan sin X, yang mana kalau kita gambar grafiknya seperti ini, dan fungsi kedua yaitu Y sama dengan cos X apabila kita gambar grafiknya seperti ini. Nah, apabila fungsi sin X dan cos X kita gabungkan, itu menjadi tangen X atau tangen itu sin per cos. Nah, grafiknya nanti coba kalian kerjakan. Nah, selanjutnya selain fungsi trigonometri ada juga fungsi ganjil maupun genap. Fungsi ganjil merupakan fungsi min X sama dengan min fx, yang mana simetri terhadap titik asal. Fungsi ganjil ini biasanya contohnya yaitu sin negatif X atau negatif sin X. Jadi apabila kita masukkan sin negatif 30, maka hasilnya menjadi negatif sin 30. Jadi untuk fungsi ganjil merupakan salah satu contohnya fungsi sin X. Dan fungsi genap contohnya fungsinya fungsi min X sama dengan fungsi X, walaupun dianya negatif, dia tetap menjadi akan positif. Simetrinya terhadap sumbu Y. Nah, untuk fungsi genap ini, cos negatif X sama dengan cos X. Berarti cos negatif 30 sama dengan cos 30. Jadi walaupun dia negatif 30, hasilnya tetap cos 30. Fungsi genap itu fungsi cos pada trigonometri. Oke, selanjutnya fungsi eksponensial. Itu Y sama dengan E pangkat X, yang mana E itu 2,7 sekian-sekian. Yang apabila kita gambar grafiknya seperti ini, dia tidak akan menyentuh sumbu X. Dan kebalikan dari fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat X, yaitu Y sama dengan E pangkat minus X. Kebalikannya juga gambarnya seperti ini. Dia tidak akan menyentuh sumbu X. Dan yang selanjutnya fungsi logaritma natural atau ln. Fungsi ini yang kita tulis Y sama dengan ln X. Nah, kebalikan dari atau inverse dari eksponensialnya, maka kita bisa tuliskan sebagai bentuknya seperti ini. Dia tidak akan menyentuh sumbu Y kalau untuk logaritma natural. Sedangkan Y sama untuk yang lawannya yaitu Y sama dengan ln negatif X. Dia tidak akan menyentuh juga sumbu Y seperti ini. Nah, itu saja mengenai grafik dan macam-macam fungsi serta bentuk contoh dari grafik fungsi. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.